Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kiranya renungan pada pagi siang ini boleh memberkati saudara-saudara di manapun berada, dan kami boleh diberkati oleh pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca sebentar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara nama Tuhan. Saya akan memberikan sedikit renungan singkat bagi teman-teman semua maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang terdapat dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan: sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, dan tentunya seluruh kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Namun di dalam terjemahan lain, khususnya dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang ke-16 ini berbunyi seperti ini. I'm not ashamed. Ini New International Version ya. I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believe. First for the Jew, then for the Gentile. Itu dari New International. Kalau di King James, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Saya kira hanya sedikit perbedaan, tetapi keduanya memakai kata I'm not ashamed of the gospel, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti aku tidak malu karena Injil. Kenapa Paulus? Saya tertarik dengan frasa ini, aku tidak malu karena Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena memang pada era itu, pada zaman itu, Injil atau berita tentang Injil yang di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus tentunya ya, berita tentang kerajaan Allah, dan pada endingnya adalah kematian seorang Tuhan di atas kayu salib. Bagi masyarakat Yahudi dan Yunani pada saat itu yang sudah terbiasa untuk berpikir dengan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi pada zamannya, hal itu merupakan sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin you punya Tuhan tidak mampu menyelamatkan dirinya? Bagaimana mungkin you punya Tuhan mati dipermalukan di atas salib? Karena bagi orang Yahudi, dalam yang dikutip oleh Paulus dari Perjanjian Lama dalam Galatia pasal 3 ayat 13, sana katakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Bagi orang Yahudi sendiri, kematian di atas kayu salib adalah kematian yang paling hina, karena itu tertulis dalam kitab Taurat ya, dalam Tanakh. Sementara bagi orang Yunani, filosofi atau pengajaran seperti ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu merupakan sebuah hal yang bodoh. Gak mungkin Tuhan itu bisa mati toh. Gak mungkin Tuhan itu bisa dipermalukan seperti itu. Tetapi setelah pertobatannya Paulus, yang dulu juga berpikir yang sama dengan orang-orang Yahudi, karena kita tahu bersama bahwa Paulus adalah seorang Yahudi atau seorang ahli Taurat ya, anggota Sanhedrin, dan begitu giat untuk menumpas kekristenan pada saat itu. Dulu Paulus juga berpikir hal yang sama. Bagaimana mungkin ini kekristenan ini dapat bertumbuh dan memakai Perjanjian Lama sebagai dasar kepercayaan mereka, kan gitu ya. Sehingga dia sangat giat sekali untuk membasmi kekristenan yang mereka sebut sebagai sekte saat itu. Tetapi ketika perjumpaan pribadinya dengan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ketika dia menuju ke Damsyik ya,
Yesus menjumpai dia secara pribadi dan berkata, akulah yang kau aniaya. Sejak saat itulah Paulus berbalik arah 180 derajat dari keyakinannya yang dahulu, yang membenci Kristus, yang membenci pengikut Kristus, yang berusaha membasmi kekristenan, berbalik arah menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara militan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa dan menulis berbagai surat kepada jemaat-jemaat. Apa yang dulu dia anggap bodoh, apa yang dulu dia anggap ketololan, sebuah hal yang konyol gitu ya, sekarang dia perjuangkan mati-matian. Bahkan dalam satu surat Korintus di sana dikatakan, dia ceritakan mengalami karam kapal, didera berkali-kali, aku juga dipenjara dan lain sebagainya. Dia menuliskan secara rinci bagaimana pengalaman-pengalaman penderitaannya dalam mengikut atau menjadi pemberita salib ini. Padahal itu berita yang bodoh gitu. Oleh karenanya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dalam terjemahan yang lain, dalam arti yang lain, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku tidak malu, kalau bahasa Inggris katakan seperti itu. Aku tidak malu, I'm not ashamed of the gospel. Sementara dalam Lembaga Alkitab Indonesia, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ketika Paulus ada di dalam Injil itu, ketika Paulus ada di dalam pengertian akan Injil itu, di dalam Yesus, dia mulai menyadari bahwa ini adalah betul-betul ajaran yang benar. Karenanya dia punya keyakinan yang kokoh. Dia percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah sebuah senjata untuk menaklukkan pikiran-pikiran orang-orang yang menentang kebenaran. Siapa kebenaran itu? Ya tentu Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dulu Paulus yang mati-matian menentang Injil, sekarang dia mati-matian bekerja bagi Injil. Sekarang dia mati-matian berjuang demi Injil. Dia nggak malu, sekalipun itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, Paulus bilang gini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi di sini jelas sekali, pada zaman itu pemberitaan tentang salib adalah sebuah olok-olok, saudara. Sebuah ejekan, mocking. Setiap orang yang mengikuti Yesus itu selalu dihina. Oleh karenanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 kalau saya tidak salah, di sana dikatakan di Antioquia pertama kali orang-orang itu disebut Kristen. Kata Kristen di sini bukan berkonotasi yang positif, karena kata Kristen di situ berkonotasi sebuah ejekan, sebuah hinaan, olok-olok. Orang-orang yang ada di dalam Yesus atau sebagai pengikut Yesus mencontoh, meneladani setiap langkah, setiap jejak yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang membuat mereka dihina, diejek. Kenapa? Karena memang kebenaran akan selalu bertentangan dengan ketidakbenaran. Itu sudah hukum. Oleh karenanya pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan yang ditolak pada saat itu. Banyak orang yang menolak, khususnya ya kedua bangsa tadi ya, budaya Yunani dan budaya Yahudi tentunya. Tetapi ada perubahan yang fundamental, yang perubahan yang radikal dari seorang Paulus yang membuat orang terbingung-bingung. Kok bisa ya gitu? Jadi dasarnya adalah Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 ini. Karena aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku nggak malu sekalipun itu sebuah kebodohan bagi orang lain.
Tetapi bagi diriku yang sudah mengetahui kebenaran itu, Injil adalah the power of God, kekuatan Allah. Nah, itulah yang perlu kita renungkan pada saat siang hari ini, bahwa bukan hanya Paulus ternyata yang harus memiliki keyakinan yang kokoh seperti itu. Kita pun, siapapun kita, Anda pendeta kah, jemaat biasa kah, pelayan, apapun yang Anda kerjakan, seorang usaha, pekerja kantoran, jika Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, maka berita tentang salib itu, berita kebodohan itu harus keluar dari mulut kita, saudara Tuhan. Kita harus berani mengatakan kepada dunia berita kebodohan itu. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi tugas kita. Dan dasar kita adalah Roma pasal yang 1 ayat 16 ini, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimanapun mereka mereject pengajaran itu, bagaimana orang-orang di luar sana menghina pengajaran itu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Mungkin pada saat diberitakan, saat itu mereka tidak dengar. Mungkin pada saat kita sampaikan, saat itu mereka abaikan. Mereka pura-pura tuli, mereka pura-pura tidak mau tahu. Tetapi saudara Tuhan, firman Allah yang kita kenal ini adalah firman Allah yang hidup. Dia bekerja. Yesaya katakan dia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Karena firman Allah yang kita kenal ini adalah firman Allah yang hidup. Nah, sekarang saatnya kita untuk memiliki pemikiran yang sama kepada Paulus, seperti Paulus, bahwa aku tidak malu karena Injil. You mau bilang Tuhanmu mati di salib, pakai kolor doang, Tuhanmu lahir dari rahim perempuan, dari vagina perempuan, Tuhanmu kok bisa dipukuli orang itu, diludahi, dicambuk, dipermalukan, dipertontonkan di depan orang banyak. Masa Tuhan gak bisa menyelamatkan diri? I don't care, karena aku tahu kebenaran. Nah, hal itulah yang harus kita sampaikan, supaya orang dunia menjadi sama dengan kita, mengerti tentang kebenaran. Kalau tidak ada yang menyampaikan, bagaimana mereka mau menerima Yesus bersama Tuhan? Oleh sebab itu tugas kita bersama, supaya kita menjadi pemberita kebenaran itu, pemberita kerajaan Allah itu, pemberita Injil itu di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sungguh besar